Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada kesempatan di hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat dan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bahas, dan apa yang akan kita kaji bersama bisa dengan mudah kita pahami, mendatangkan manfaat, berkah, dan juga tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan salawat serta salam marilah kita senantiasa perbanyak untuk membacanya kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Ahibati fillah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pelajaran kita, mari kita senantiasa untuk mengoreksi kembali niatan kita dalam belajar. Para ulama selalu mewanti-wanti agar kita senantiasa ikhlas dalam beramal, yang diantaranya adalah belajar. Ikhlas dalam menuntut ilmu memberikan pengaruh yang sangat besar. Di antaranya adalah kemudahan dalam memahami ilmu, kemudahan dalam mengerti apa yang dipelajari. Ahibati fillah, ikhlas itu merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam setiap amal perbuatan. Karena ikhlas ini merupakan syarat untuk diterimanya amal ibadah. Sehingga dalam belajar, maka belajarnya kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh, amalan yang akan mendatangkan pahala ketika kita belajar dan kita senantiasa menjaga niatan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama bernama Abu Bakar al-Marudhi berkata, "Aku pernah mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal pertanyaan tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka di antara jawaban yang diutarakan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, bihadza irtafa'al qaum. Dengan niat yang ikhlas, maka seseorang akan semakin mulia, semakin baik, semakin tinggi. Artinya, ketika seseorang melakukan amalan dengan ikhlas,
maka kondisi orang tersebut akan semakin baik, semakin bagus, semakin tinggi, dan semakin berkembang. Ini merupakan pengaruh keikhlasan dalam amalan kita. Dalam menuntut ilmu, yang dimaksud dengan niat yang ikhlas adalah menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri, menghilangkan ketidaktahuan dari orang lain, untuk melestarikan ilmu dan mengamalkannya. Inilah 4 hal, 4 bentuk dari keikhlasan dalam menuntut ilmu. Orang dikatakan ikhlas dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kalau 4 perkara tadi ada pada dirinya. Yang pertama, dia belajar itu untuk menghilangkan ketidaktahuan dalam dirinya. Yang kedua, dia belajar juga untuk mengajarkan lagi kepada orang lain supaya orang lain tahu, mengerti dan paham. Yang ketiga, dia belajar supaya ilmu itu tidak hilang, supaya ilmu itu tetap terjaga, atau bahasa mudanya, dia belajar untuk melestarikan ilmu. Dan yang keempat, dia belajar untuk mengamalkannya. Para ulama ahibati fillah, mereka sangat takut jika mereka belajar tapi kehilangan niat yang ikhlas. Mereka khawatir. Dan mereka selalu mengoreksi niatan hati agar selalu terjaga ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Salah satu ungkapan ulama yang menunjukkan bahwa para ulama itu betul-betul memperhatikan niat yang ikhlas ini. Lihatnya. Seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya." Kata beliau, aku tidaklah pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada memperbaiki niatanku. Karena niatku dapat terus berbolak-balik, terus berubah-ubah. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa perkara yang paling sulit untuk dijaga kebaikannya tidak lain dan tidak bukan adalah niat. Kenapa? Karena niat itu adanya di dalam hati. Dan hati itu adalah anggota tubuh manusia yang paling cepat berubah-ubah. Awalnya A, gak lama B, gak lama lagi C. Makanya para ulama selalu lihat lagi hatinya udah niat, ikhlas atau belum. Terus ini yang harus kita perhatikan ahibati fillah. Mudah-mudahan dengan semangatnya kita untuk selalu menjaga niat yang ikhlas, memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu yang dipelajari. Kemudian sedikit tambahan ahibati fillah. Tidak lama lagi ya, perlu kita ingat terus bahwa insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita latih diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan semakin rajin, semakin bersemangat dalam beribadah. Salah satu bentuk sambutan kita kepada bulan Ramadan ialah dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baik mungkin, dipersiapkan untuk semakin rajin beribadah, semakin semangat, agar ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah semakin baik ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita
kepada bulan suci Ramadan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan yang maksimal sehingga ketika di bulan Ramadan nantinya semangat kita dalam beribadah senantiasa terjaga dan semakin menguat, dan semoga ibadah-ibadah kita semakin banyak di bulan Ramadan, semakin baik, dan pahala yang Allah berikan kepada kita pun semakin besar dan semakin banyak. Barakallahu fikum.